Memindahkan istana raja. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda, yakni pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bingung. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana, menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja pun mendengarkan apa yang ingin dikatakan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," jawab Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada juga beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Adha. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak dan kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu.
Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana, lalu berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Baginda Raja pun akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung, hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf atau mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah sirna. Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya, yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," lanjut Abu Nawas. "Lalu, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," jawab Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya.
Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir layat lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunganan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas dan mimpi indah seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami, ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi, ujar si pendeta gembira. Baiklah, kita bertemu di warung teh besok, ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. Mari kita bagi makanan ini sekarang juga, ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa, ujar sang rahib. Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja, sedang bagian kalian terserah kalian, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, ujar si pendeta. Betul, aku juga tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi, ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal, ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. Bagaimana kalau kita buat perjanjian? Ujar sang pendeta tiba-tiba. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba, siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak.
sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit, sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit, ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku, ujar rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib. Sangat menakjubkan, ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya, ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup, dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud, beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata seorang saudagar kepada istrinya. Jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Tanya penghulu yang tertua. Ya Tuan Kadi, jawab si saudagar itu. Hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan, lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah.
Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai orang muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya tuanku Syah Alam," jawab saudagar muda, "ampun beribu ampun. Adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah. Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang di pertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. "Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu dengan nada menghibah. "Baikkah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Al-Kisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi," titah Baginda Sultan, "atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya tuanku Syah Alam," kata salah seorang yang tertua di antara mereka, "tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah tuanku bersusah hati, jika tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu.
Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. "Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. "Datang juga engkau kemari, hai saudagar," kata Baginda Sultan. "Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat." Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Sultan, "saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham, kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya.